Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiska Salsabila dengan NIM 240104042. Pada video ini saya akan menghafal istilah-istilah yang terdapat di usul fiqh. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang syariah. Secara bahasa, syariah berasal dari kata syara'a yang berarti memulai, mengawali, memasuki, memahami, atau membuat peraturan undang-undang, juga dapat diartikan sebagai mazhab atau metode yang lurus. Secara istilah, syariah berarti sistem hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan juga sesama makhluk hidup. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, serta akhlak yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fikih. Secara bahasa, fikih berarti pemahaman atau pengetahuan yang berasal dari kata faqiha yafqahu yang berarti mengerti atau paham. Secara istilah, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan berkaitan dengan perbuatan manusia atau mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang usul fiqh. Secara bahasa, usul fiqh berarti apa yang dibangun di atasnya fikih. Sedangkan secara istilah, usul fiqh berarti kaidah-kaidah yang menyambungkannya kepada pengeluaran hukum syariah dari dalil-dalil terperinci. Yang keempat yaitu dalil. Secara bahasa, dalil berarti petunjuk atau bukti yang berasal dari kata dalla yadullu yang berarti menunjukkan. Secara istilah, dalil berarti suatu hal yang didapat dijadikan landasan atau petunjuk untuk menetapkan hukum syariat melalui penalaran yang benar. Yang kelima, hukum syara'. Secara bahasa, hukum syara' berarti menetapkan sesuatu di atas yang lain. Sedangkan secara istilah, hukum syara' berarti tuntutan dari Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf, orang yang dibebani kewajiban syariat yang berupa tuntutan, pilihan, dan penetapan. Yang keenam yaitu ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata al-jahda atau al-juhdu yang berarti upaya keras atau kesulitan. Sedangkan secara istilah, ijtihad berarti usaha intelektual atau maksimal yang dilakukan oleh seorang ahli atau mujtahid untuk menentukan hukum suatu masalah berdasarkan hukum syariat. Yang ketujuh yaitu istinbat. Secara bahasa, istinbat berasal dari kata nabata yang berarti air yang pertama kali keluar ketika seseorang menggali sumur. Kata ini digunakan untuk menggambarkan proses mengeluarkan hukum yang tersembunyi. Sedangkan secara istilah, istinbat berarti proses intelektual untuk menarik atau mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya, yaitu dalil-dalil syariah, Al-Quran dan Sunnah, cara mengeluarkannya menggunakan kemampuan akal atau penalaran yang optimal. Yang kedelapan yaitu qadha. Secara bahasa, qadha berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang telah diwujudkan. Sedangkan secara istilah, qadha merujuk pada lembaga peradilan atau penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam dan juga dapat diartikan sebagai ketetapan Allah SWT yang telah terjadi sejak zaman azali. Yang kesembilan yaitu fatwa. Secara bahasa, fatwa berasal dari kata al-fatah yaitu pemuda yang kuat, mengisyaratkan bahwa seorang pemberi fatwa harus memiliki kekuatan argumen yang kuat untuk pertanyaan yang baru. Sedangkan secara istilah, fatwa berarti pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga syariah yang kredibel untuk menjawab atas pertanyaan yang diajukan dan bersifat tidak mengikat. 10. Mazhab. Secara bahasa, mazhab berasal dari kata zahaba yang berarti jalan atau pergi. Maknanya yaitu jalan yang dilewati atau yang dilalui atau tujuan seseorang. Sedangkan secara istilah, mazhab berarti jalan pemikiran atau pendapat para imam mujtahid mengenai hukum-hukum Islam yang digali melalui proses ijtihadiyah dari sumber-sumber hukum berupa Al-Quran dan Sunnah. Yang ke-11 adanya taklid dan muqallid.
Secara bahasa berasal dari kata qallada yang berarti mengkalungkan atau mengikat di leher. Maknanya berkembang menjadi meniru, mengikuti, dan menyerahkan. Sedangkan secara istilah, taklid berarti mengikuti pendapat seseorang, terutama seorang mujtahid, tanpa mengetahui dalil dan alasan di balik pendapat tersebut. Sedangkan mukallid adalah orang awam yang melakukan tindakan ini, bergantung pada pendapat para ahli yaitu mujtahid tanpa mampu menelaah dalilnya secara mandiri. Ke-12 adanya Al-Quran. Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan. Kata Al-Quran merupakan masdar dari kata kerja tersebut, sehingga secara hasfiyah berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bila membacanya merupakan ibadah. Yang ke-13, sunnah. Secara bahasa, sunnah berasal dari kata sanah yang berarti jalan atau metode, at-thariq, atau bisa diartikan sebagai kebiasaan, yaitu al-adalah, atau bisa juga diartikan sebagai perilaku, as-sirah. Makna ini mencakup jalan yang baik atau yang buruk. Sedangkan secara istilah, sunnah didefinisikan oleh ulama hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapannya, serta sifat tubuhnya atau akhlaknya. Yang ke-14 adanya ijma'. Secara bahasa, kata ijma' berasal dari kata ajma'a yajmi'u yang memiliki dua makna. Yang pertama, ketetapan hati atau memutuskan untuk melakukan sesuatu hal. Yang kedua, yang paling relevan dalam hukum Islam berupa kesepakatan, yaitu ittifaq atau kebulatan suara. Sedangkan secara istilah, ijma' merupakan kesepakatan para ulama mujtahid dari Islam pada masa tertentu, dimulai dari setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu masalah atau peristiwa hukum yang baru. Yang ke-15 adanya qiyas. Secara bahasa, qiyas berarti mengukur, membandingkan, atau menyamakan. Sedangkan secara istilah, qiyas berarti metode yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah baru yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ke-16 adanya as-sahabah. Secara bahasa, sahabat berasal dari kata as-sahabah atau as-sahibun yang berarti teman pergaulan, teman duduk, pengikut, atau pendamping. Sedangkan secara istilah, sahabah berarti orang yang hidup atau bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Yang ke-17 adanya tabi'in. Kata tabi'in berasal dari kata tabi' yang berarti pengikut atau penerus, karena berasal dari kata tabi'ah, yaitu berjalan di belakang. Sedangkan secara istilah, tabi'in berarti generasi muslim yang hidup setelah para sahabat Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang bertemu langsung dengan para sahabat dalam keadaan Islam dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Yang terakhir yaitu tabi'at tabi'in. Secara bahasa, tabi'in merupakan gabungan dari 3 kata yang berarti pengikut dari para pengikut. Sedangkan secara istilah, tabi'in merupakan generasi umat Islam yang hidup setelah generasi tabi'in. Definisi yang disepakati adalah setiap umat muslim yang hidup yang berjumpa langsung dengan para tabi'in dan dalam keadaan Islam dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.